Aku mau minta tips gimana caranya Mbak Anissa memanage waktunya menjadi influencer, pebisnis, sekaligus menjadi pendamping Mas AHY, seorang politik gitu. Kalau sekarang memang Rizka, saya fokusnya mendampingi suami, itu yang utama. Jadi gimana sih cara ngatur supaya semuanya bisa berjalan berdampingan tanpa ada yang menjadi dikorbankan gitu ya. Tapi kita harus mengatur secara prioritas. Rizka udah menikah? Belum. Artinya waktunya jauh lebih banyak dari saya. Artinya harus bisa lebih banyak lagi karyanya gitu. Jadi mengatur prioritas, apa sih yang menjadi prioritas kita yang utama? Kalau saya sekarang Mas Agus dan anakku Aira. Jadi jangan sampai apapun yang saya lakukan di luar keluarga mengganggu waktu saya untuk suami dan anak. Tugas-tugas utama saya di keluarga tidak terganggu, itu kita atur skala prioritas. Nah setelah di luar itu ada waktu kosong atau misalnya waktu yang bisa digunakan untuk melakukan hal-hal lain, baru saya lakukan. Yang kedua seperti misalnya pekerjaan. Nah semenjak pandemi memang lebih banyak, dan karena pergeseran daripada dunia periklanan, dunia marketing dari para brands dan juga produk. Jadi lebih banyak saya memang juga ikut adik-adik semua menjadi influencers, dengan endorsement ya. Tapi yang paling penting kalau kita mau melakukan banyak hal, itu kita harus punya pengorbanan. Gak mungkin kita mau semuanya tanpa ada pengorbanan ya. Tanpa ada pengorbanan tuh nggak mungkin. Jadi sebenarnya apa sih yang paling kita mau, itu yang kita lakukan, lebih banyak waktu kita habiskan untuk itu. Satu motivasi dong buat generasi milenial agar terus tetap berkarya. Bagaimana kita anak muda bisa terus memiliki motivasi untuk terus berkarya? Influencer itu adalah sebuah profesi sekarang, bukan lagi hanya sekedar hobi. Profesi itu berarti bisa ditekuni, bisa kemudian membuat kita mendapatkan penghasilan. Biasanya influencer itu statusnya dihitung oleh berapa jumlah followersnya. Tetapi saya mengingatkan di sini, hati-hati kemudian kita hanya berpatokan pada jumlah followers, jumlah like. Jangan adik-adik stres gara-gara kok nggak nambah-nambah followersnya, atau kok kalah sama yang lainnya. Kalau saya, kalau boleh ngasih saran, ngasih masukan, kita fokus saja apa yang membuat kita happy. Be yourself. Be the best version of yourself. Saya sering mengatakan itu di mana-mana, jadi diri sendiri itu paling baik. Menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, itu yang paling utama. Jadi masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya keunikan. Begitu pula yang lain. Nah kita nggak perlu terlalu melihat orang lain sehingga kita hanya fokus untuk mengalahkan atau menandingi atau menyaingi orang lain tersebut. Kalau saya melihat bahwa setiap orang sudah punya jalur masing-masing, ya. Nah sebagai influencer juga begitu. Yang penting saya titip pesan juga betapa berpengaruhnya dunia digital saat ini untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apakah seorang influencer bisa bergabung di dunia politik? Apakah ada peluang atau tidak? Terima kasih. Sangat memungkinkan dan sangat dibutuhkan. Karena pada akhirnya politisi seperti saya sekarang, dulu saya tentara seperti Mbak Anissa cerita. Sekarang kami yang ada di depan ini politisi semua. Itu bisnis utamanya adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat, memenangkan hati dan pikiran konstituen kita untuk sama-sama menuju tujuan besar yang baik tentunya, dengan cara-cara yang baik juga. Nah butuh pengaruh. Influencer itu apa? Orang yang punya pengaruh di lingkupnya maupun di lingkup yang lebih luas lagi. Jadi kalau seorang influencer memiliki pemahaman literasi politik yang baik, wawasan kebangsaannya kuat, ideologinya juga kuat, kemudian punya visi dan bisa menjawab aspirasi masyarakat kita, cocok sekali jadi politisi. Politisi kan nggak sekedar ngomong, tapi nanti ada yang menjelma menjadi seorang anggota dewan, seperti Bapak dan Ibu di sini. Anggota dewan berarti memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur parlemen, legislatif, membuat undang-undang, membuat peraturan. Ada juga yang di jalur eksekutif, bisa menjadi bupati, wali kota, gubernur,
dan di tingkat nasional tentu menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi anak muda harus peduli dengan politik, jangan apatis. Kalau apatis nanti kita menyesal ketika kemudian yang menjadi pemimpin kita, yang menjadi wakil-wakil rakyat kita tidak amanah dan tidak bisa merepresentasi kepentingan anak muda. Nanti kita semua menyesal, kita semua rugi, dan konsekuensinya bukan sehari 2 hari, tapi 5 tahun, bahkan 10 tahun. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat semuanya, terus berkarya, kreativitas tanpa batas. Yang penting tetap membumi pada jati diri bangsa Indonesia, kita punya adat dan nilai-nilai yang kita anut, termasuk agama yang kita yakini. Yang penting pada akhirnya kita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kenapa tidak untuk bangsa dan negara.